Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Gimana kabar adik-adikku semuanya di rumah dan dimanapun Anda berada? Seluruh pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, ya, kita yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga Anda, ayah bunda, adik-adikku semuanya dimanapun Anda berada pun juga demikian, ya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa di hari yang penuh berkah, yaitu di hari Jumat, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada di alam semesta ini. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, tidak lupa juga yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Ya, yang mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tatkala kita sholat, tatkala kita baca Al-Quran, semuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan melalui para sahabatnya, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya para ulama. Dia mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya dan para pemirsa, kita nanti akan mendapatkan anugerah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga sehingga kita bisa bertemu dengan beliau. Ya, semuanya kalau nggak salah juga ingin ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, demikian juga adik-adik ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, sesuai dengan tema yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, atau mungkin sudah ditampilkan di layar kaca Anda, bahwasanya pada kesempatan hari ini adik-adikku semuanya kita akan mengajak atau belajar bersama. Yuk kita ucapkan salam, ya. Namun sebelum kita bahas bagaimana mungkin itu salamnya, apa dan lain sebagainya, Kak Abules perkenalkan bintang tamu kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Siapa dia? Kalian insya Allah sudah bisa melihat di mana? Di layar kacanya, ya. Ada namanya. Siapa itu namanya? Ya, Ananda Uwais sama siapa tadi namanya? Zian Abdullah atau kalau nggak salah, ya. Penasaran? Pengen tahu? Kita coba kenalan, ya. Assalamualaikum Mas Zian. Assalamualaikum Mas Uwais. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya? Mas Zian gimana? Baik. Sehat-sehat? Mas Uwais? Baik-baik. Nah, itu adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa. Bintang tamu kita pada kesempatan hari ini yaitu Mas Uwais dan Mas Zian. Nanti kita akan kenalan dengan keduanya, dan keduanya adalah santri atau murid di sekolah setingkat SD yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqan, ya, yaitu Madrasah Salafiyah Ula Tahfidzul Quran, yang program utamanya adalah hafalan Al-Quran. Dan pendidikannya ada di sini, yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqan, dimulai dari yang paling dasar yaitu PAUD, TK, setingkat SD, SMP, SMA, dan Mahat Alinya juga ada. Jadi bagi adik-adikku semuanya yang ingin sekolah di Pondok Al-Furqan, insya Allah bisa. Dan hari-hari ini, hari-hari pendaftaran santri baru, ya, pendaftaran santri baru. Para pemirsa mungkin yang punya saudara, punya kerabat yang ingin memondokkan saudaranya, putranya, atau mungkin siapapun, bisa dimulai, ya, bisa dimulai, mungkin menghubungi atau mengunjungi website yang sudah disediakan oleh panitia. Nah,
Adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Suara Al-Furqan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Itu tadi sekilas tentang Pondok Pesantren Al-Furqan khususnya setingkat SD. Nah, kita kembali ke bintang tamu kita perkenalan dulu ya. Yang mungkin biar kata pepatah kalau nggak kenal maka nggak sayang. Makanya kita kenalan dulu lebih akrab. Gimana, kelas berapa, hafalan sampai surat apa dan seterusnya ya. Kita mulai dari Mas Zian. Mas Zian rumahnya di mana Mas Zian? Golokan. Golokan itu kecamatannya Sidayu apa kecamatan Panceng atau kecamatan Bunga? Sidayu. Mas Zian kalau dari Golokan ke sini sekolahnya naik sepeda, jalan kaki atau naik bis atau naik apa? Naik motor. Naik motor. Bisa naik motor sendiri? Enggak, diantar. Siapa yang ngantar? Yang ngantar apinya. Jadi dari Golokan ke sini lumayan agak jauh adik-adik ya. Kalau jalan kaki mungkin bisa setengah jam baru nyampe ya. Kalau jalan kaki, kalau naik motor mungkin bisa 10 menit, bisa 15 menit mungkin ya. Ya lumayan. Jadi ba'da subuh sudah harus masuk. Biasanya kalau berangkatnya sebelum subuh atau setelah subuh? Setelah subuh. Setelah sholat subuh terus berangkat. Jadi masuknya ba'da subuh 4:30. Jadi setelah sholat subuh harus segera berangkat. Bangunnya biasanya kapan Mas Zian? Sebelum subuh, adzan subuh atau mungkin habis sholat subuh habis apinya pulang jamaah baru dibangunkan? Enggak. Biasanya? Udah mau adzan. Sudah mau adzan itu bangun ikut sholat jamaah apa enggak? Ikut sholat jamaah. Kalau satunya Mas Uwais, Mas Uwais rumahnya mana? Tinggalnya di mana? Di? Asli. Tinggalnya di mana? Asli. Loh, ada asli berarti ada palsu ini ya? Kalau aslinya gimana coba? Aslinya gimana? Aslinya tinggalnya di mana? Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Balikpapan itu di baliknya papan tulis atau Balikpapan apa itu? Balikpapan. Balikpapan tulis? Enggak. Lah apa? Kota Balikpapan. Oh gitu, Masya Allah. Kota Balikpapan itu di mana? Di Kalimantan, di Sumatera atau di Sulawesi? Kalimantan. Kalimantan, Masya Allah. Jauh sekali adik-adik ya. Dari Kalimantan ke sini, ke Sidayu, Gresik, Jawa Timur untuk belajar. Ya. Terus tinggalnya kalau di sini di mana? Mas Uwais. Aku udah tahu rumahnya. Mas Uwais, Mas Zian sudah tahu. Kalau Mas Uwais tinggalnya di mana coba? Di Purwodadi? Di Purwodadi. Jadi sekeluarga pindah ke sini, ngontrak di sini, atau mungkin dan sebagainya, cari tempat tinggal di sini untuk sebuah cita-cita yang luar biasa, yaitu biar putra-putrinya sekolah di tempat yang insya Allah mendidik putra-putri kita, putra-putri kaum muslimin untuk memahami agama Islam ini dengan baik. Nah, Mas Ubay sama Mas Zian, kelas berapa ini sama-sama? Oh, sama-sama kelas 1 ya. Sama-sama kelas 1. Hafalannya kalau Mas Zian? An-Naba. Mas Uwais? An-Naba juga. Sama berarti ya. Dari An-Naba sampai Anas berarti sudah juz 30 sudah selesai ya. Udah mau ujian. Jadi mungkin ini juga perkenalan bagi teman-teman yang ada di rumah ya, yang belum pernah mondok di Al-Furqan ya mungkin, atau yang pengen cari informasi. Kalau di Al-Furqan di SD yang putra itu ada namanya ujian perpindahan juz juga. Jadi ketika hafalan Al-Quran dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus sampai An-Naba, kalau sudah dapat 1 juz ujian dulu, diuji dulu. Kalau sudah lulus maka dia boleh melanjutkan juz 29. Kalau belum lulus, boleh apa enggak? Enggak boleh, jadi harus lulus dulu, ngulangin dulu, dihafalkan, dimurojaah kembali, disiapkan, nanti kalau sudah siap baru ujian lagi. Nah, Mas Uwais sama Mas Zian, iya lupa namanya ya. Mas Uwais sama Mas Zian hafalannya dari surat An-Naba sampai surat An-Nas.
Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga pengen mendengarkan bacaan Mas Zian sama Mas Uwais. Kira-kira siap? Siap insya Allah ya Mas Uwais? Siap. Coba baca surat As-Sames. Ya, As-Sames berdua dibaca bareng dengan baik. Ayo sama Kak Abdullah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'allamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bidawwaha idzim ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Masya Allah, barakallahu fiik. Dibaca dengan lancar pun juga dibaca dengan tartil insya Allah ya. Tartil versi anak-anak. Nah adik-adikku barakallahu fikum, ini tadi bacaan mungkin sedikit saja ya. Nanti sambil berjalan sambil kita mungkin sampaikan materi tentang salam ya. Nanti kita mungkin bisa mendengarkan bacaan mereka berdua ya. Adik-adik barakallahu fikum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Suara Al-Furqan yang semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. Tema kita di hari ini yaitu tentang mengucapkan salam. Mengucapkan apa? Salam. Salam. Mengucapkan salam itu bagaimana ya Mas Uwais? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira Mas Uwais sama Mas Zian tahu nggak apa artinya itu salam? Assalamualaikum. Apa artinya? Sudah tahu apa belum? Tidak. Nah, kalau belum tahu Kak boleh kasih tahu ya. Salam itu artinya adalah sebuah doa. Jadi tatkala kita mengucapkan salam kepada orang lain, kita berarti mendoakan orang tersebut. Assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan kepadamu. Misalnya Kabulis salam kepada Mas Zian. Assalamualaikum. Berarti Kabulis mendoakan supaya Mas Zian diberi keselamatan. Demikian juga ketika Kabulis menyampaikan salam kepada Mas Uwais. Mas Uwais, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Misalnya gitu. Waalaikumsalam. Berarti itu namanya mendoakan. Doakan apa tadi? Keselamatan. Biar selamat. Iya. Aku pernah dijelasin sama mamiku. Aku udah pernah dijelasin sama mamiku. Tentang apa? Tentang ucapan salam. Oh, tentang ucapan salam. Jadi kita mengucapkan salam itu berarti kita mendoakan orang lain. Nah, siapa yang ngajari mengucapkan salam itu coba? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Nabi kita ya itu yang mengajari kita untuk mengucapkan salam. Kabulias, untuk apa sih kita mengucapkan salam? Apa sih manfaatnya kita mengucapkan salam? Ayo, siapa yang tahu? Apa coba manfaatnya kita mengucapkan salam? Mendoakan orang. Iya betul, yang pertama mendoakan orang. Berarti kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain tadi, itu namanya kita mendoakan orang tersebut biar selamat.
Assalamualaikum gitu. Kalau yang panjang Kak Bulias gimana artinya Kak Bulias? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 3 tadi ya yang Anda didoakan. Apa yang pertama? Keselamatan. Yang kedua warahmatullahi, supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah, supaya dicintai oleh Allah, supaya disayangi, supaya dirahmati oleh Allah. Yang ketiga wabarakatuh, supaya mendapatkan keberkahan, dibarokai. Apa itu keberkahan? Mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya. Berarti berapa tadi? 3 doa supaya selamat, supaya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga supaya diberkahi, supaya mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, itu tadi makna dari ucapan salam. Berarti kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain itu kita mendoakan. Tatkala kita mengucapkan salam berarti kita mendoakan yang pertama tadi. Manfaat yang kedua untuk mendapatkan rahmat. Ya, apa coba? Yang kedua, manfaat yang kedua, kalau kita sering mengucapkan salam kepada teman kita, kepada orang yang kita temui dan seterusnya, maka kita berarti sayang kepada orang tersebut. Iya toh? Makanya kita doakan. Kita senang, kita sayang kepada orang tersebut, akan semakin akrab, akan semakin sayang kepada orang tersebut. Mas Uwais coba, kalau mengucapkan salam itu Mas Uwais pernah mengucapkan salam kepada orang lain apa enggak? Pernah. Kepada siapa biasanya? Teman-teman. Kepada temannya. Kalau Mas Zian? Pernah. Pernah juga. Kepada siapa coba? Saudaranya. Iya. Emangnya saudaranya ada berapa Mas Zian? Banyak sekali atau sedikit? Sedikit. Iya dah. Nah, saudara kita itu sebenarnya banyak sekali. Kok bisa? Iya. Karena kalau itu adalah sama-sama beragama Islam, itu adalah saudara kita. Kalau sama-sama beriman, berarti kita adalah saudara kita. Ya. Berarti banyak apa sedikit Mas Wes, saudara kita? Sedikit. Sedikit. Loh, orang berimannya banyak apa sedikit? Banyak. Banyak, berarti saudara kita banyak. Kecuali kalau yang dimaksud saudara tadi saudara kandung. Iya. Kalau saudara kandung itu berarti adik sama kakak. Kalau punya adik atau kalau punya kakak. Aku punya. Itu. Mas Zian punya kakak. Itu. Namanya siapa kakaknya? Zain. Adiknya? Berarti 2 bersaudara. Kalau Mas Uwais? Mas Zian 2 bersaudara. Mas Uwais punya kakak? Punya. 1. Razi. 2. Razi. Mbak Ures 3. Yang nomor 3 siapa? Tak, 2. Oh, kakaknya 2. Mas Uwais sama Mbak Uresi. Berarti Mas Uwais nomor 3 berarti ya? Oh gitu, Mas Uwais nomor 3. Punya adik? Punya. Berarti berapa bersaudara? 4 bersaudara. Mas Zian 2 bersaudara, Mas Uwais 4 bersaudara. Ya. Nah, kita ketika mengucapkan salam itu sama Rasulullah diajarin kalau mengucapkan salam yang lengkap. Yang lengkap itu bagaimana Kak Bias? Yang lengkap itu salamnya 3 tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Kok bisa begitu Kak Bias? Iya. Dulu pas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya sedang duduk-duduk sama para sahabatnya, tiba-tiba ada orang datang. Assalamualaikum. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengatakan 10. Dia mendapatkan 10. Kemudian ada orang lagi datang. Assalamualaikum warahmatullahi. 20. Ada lagi yang orang ketiga datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan 30. Nah, jadi tatkala kita mengucapkan salam itu lengkap 3, kita akan mendapatkan berapa tadi? 30 kebaikan.
Kak, kalau mengucapkan salam hanya satu saja, assalamualaikum gitu tok, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh saja adik-adik ya. Tapi yang paling baik 3 tadi, lengkap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, boleh juga? Boleh. Pahalanya berapa itu berapa? 20. Kalau assalamualaikum saja juga boleh. Yang paling baik adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 lengkap tadi ya. Mas Wes pengen 10 apa pengen 30? 30. Kalau Mas Zian pengen 10 apa 30? 30. Aku masuk rumah sendiri pakai gitu, Pak. Iya, jadi 30 itu banyak apa sedikit? Banyak. Pahala 30 nanti akan didapatkan pahala tersebut di akhirat nanti. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan kita sudah dianjurkan untuk menyebarkan salam, kemudian kita dikasih tahu juga sama Rasulullah tadi pahalanya mengucapkan salam. Nah, kapan? Nah, coba siapa yang tahu kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan salam? Sebelum masuk rumah. Sebelum masuk rumah. Rumah sendiri atau rumah orang lain? Rumah sendiri dan juga. Iya, betul. Rumah sendiri dan rumah orang lain. Jadi kalau kita misalnya pulang sekolah, ya sebelum masuk rumah, assalamualaikum. 1, berarti mendapatkan 10. Kalau sebelum masuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dapat 20. Kalau kita mengucapkan lengkap 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Kalau sekolah, misalnya berangkat sekolah mau dikasih sangu, biasanya kalau sekolah dikasih sangu apa enggak? Dikasih sangu. Coba pilih 1000, pilih 2000 atau pilih 3000? Pilih berapa Mas Wes? 3000 paling banyak. Ya. Berarti kita mengucapkan salam juga gitu. Kalau assalamualaikum cuma dapat 10, kalau assalamualaikum warahmatullahi dapat 20, kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Jadi salamnya yang lengkap. Nah, sekarang pertanyaannya kapan kita mengucapkan salam? Yang pertama tadi ketika masuk rumah, baik rumah kita sendiri maupun rumah orang lain. Kalau kita mau masuk ke rumah orang lain, bertamu berarti ya, kita bertamu, ketok pintu dulu, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum warahmatullah, misalnya gitu. Kok nggak ada jawaban? Ketok yang ketiga kalinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu. Nggak ada jawaban lagi. Kalau sudah 3 kali begitu, apa yang kita lakukan coba? Ayo, ketok pintu lagi? Enggak. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam 3 kali, kok nggak ada jawabannya, kita pulang. Mungkin di dalam situ nggak ada orangnya. Yang pertama. Yang kedua, mungkin orangnya nggak siap untuk menerima tamu. Jadi nggak dibukakan pintunya, juga nggak dijawab salamnya. Ya. Jadi ketika kita sudah bertamu kok seperti itu nggak boleh dobrak pintunya. Nah, sudah diketok pintu 3 kali, sudah salam 3 kali, nggak boleh. Ini ada orangnya apa enggak sih? Beruak. Nah, itu nggak boleh namanya ya. Mas Uwais, coba yang kedua, setelah kita yang pertama tadi ketika mau masuk rumah, yang kedua kapan kita mengucapkan salam? Ketika iya betul, bertemu dengan temannya, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan ustadznya, bertemu dengan siapa lagi coba? Saudara seiman, sama-sama orang yang beriman, sama-sama beragama Islam, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Nah, jadi ketika nanti di rumah ketemu sama tetangganya, ketemu sama saudaranya, ketemu sama teman-temannya, atau pas mungkin jalan-jalan ketemu sama ustadznya, ya, mengucapkan salam. Gimana tadi salamnya? Bisa assalamualaikum dapat 10, kalau assalamualaikum warahmatullahi dapat 20, kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Kita pilih yang mana? 10 apa 30? 30. Nah, itu tadi adik-adik barakallahu fikum sedikit tentang kita tatkala
ketemu dengan saudara kita, ketemu dengan orang tua kita, dengan sesama kita, sesama kaum beriman, ucapkanlah salam. Dengan mengucapkan salam berarti kita senang kepada dia. Kita senang kepada yang kita ucapin salam. Kita doakan supaya mendapatkan kebaikan. Loh, Kak Abulias, kalau kita mendoakan terus nanti kita apa juga didoakan? Iya. Tatkala kita kita mengucapkan salam kepada teman kita, Assalamualaikum. Dia mengucapkan apa coba? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Zian ngantuk ya? Ya Allah, kepalanya ditaruh di sini. Berat ya kepalanya. Dibantu bawa Mas Quresi. Ya. Jadi tatkala kita mengucapkan salam ya kepada orang lain, maka orang lain tersebut juga akan mengucapkan salam kepada kita, membalas salam kita. Sama tatkala kita diucapin salam. Misalnya tadi Mas Uwais, Assalamualaikum Mas Uwais. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Mas Uwais akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika menjawab seperti itu, maka kita berarti juga didoakan. Ya, kita didoakan seperti itu. Ya, didoakan apa tadi? Keselamatan. Yang kedua, disayangi sama Allah dan diberi keberkahan. Ya, diberi keberkahan yang kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya, oleh karena itu, adik-adik barakallahu fikum, kita semuanya belajar mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada siapapun. Yang penting dia adalah orang yang beriman. Loh, Kak Abulias, emangnya nggak boleh ya kita mengucapkan salam kepada orang kafir? Boleh apa enggak? Tidak. Enggak boleh. Ya, kita mengucapkan salam kepada orang kafir itu enggak boleh. Ya, kita enggak boleh mengucapkan salam kepada orang selain beragama apa? Islam. Kenapa? Nah, kok itu kalau orang kafir kita mendoakan orang kafir itu supaya mendapatkan keselamatan. Masa orang kafir didoakan kebaikan? Iya. Jadi kita nggak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Kak Abulias bisa buka kesempatan bagi para pemirsa di rumah, para pendengar ya, yang ingin bergabung dengan kita bisa menghubungi nomor yang sudah kita sediakan 081 ya 0812 5952 1312 ya, bisa via telepon biasa maupun WA ya. Bisa menghubungi kita, mungkin bisa minta Mas Zian atau Mas Wes membacakan surat tertentu, atau mungkin kalian bisa setoran hafalan, atau mungkin hafalan hadis ya, hafalan Al-Qur'an, ataupun mungkin yang lainnya. Ya. Silahkan bisa menghubungi ke nomor yang sudah disediakan di layar ada, atau mungkin bagi para pemirsa pendengar radio ya, bisa menghubungi di 0812 5952 1312. Biar nanti yang mendengarkan via radio, kalau nggak disebutkan ditampilkan di layarnya mana ini, nggak ada layarnya ya. Nah, kita sebelum lanjut dengan materi yang lain tentang salam, kita coba baca Al-Quran lagi ya. Baca Al-Quran lagi dengan Mas Uwais sama Mas Zian. Siap Mas Uwais sama Mas Zian? Siap. Insya Allah siap ya. Kalau tadi baca bareng-bareng, kalau ini kita bacanya satu-satu ya. Namun sebelumnya coba urutan surat. Nah, urutan surat Mas Uwais dulu dari An-Naba. Ayo. An-Naba. Yang keras suaranya ya. An-Naba. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Tafifin, Insyiqaq, Al-Buruj, Al-A'la. Loh. Hah? Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, sudah berhenti. Setelah Al-Ghasyiyah Mas Yan? Al-Fajr, Al-Balad. Yang keras suaranya. Al-Fajr. Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syam, Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syarah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah. Terus?
Al-zalzalah, al-adiyat, al-qari'ah, at-takatsur, al-'asr, al-humazah, al-fil, Quraisy, al-ma'un, al-kautsar, al-kafirun, an-nasr, al-masad, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Masya Allah lancar ini ya. Nah, pertanyaannya coba ini. Lanjutkan yang Kak Wes bacakan ya. Siapa dulu? Mas Wes dulu atau Mas Zian dulu? Ayo yang siap siapa? Coba Sud. Ngerti Sud? Ayo, siapa dulu? Yang menang duluan. Kok sama terus? Yang menang siapa? Oh, Mas Zian dulu. Ayo, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarahu. Mas Zian terus. Fi suhufin mukarramah, marfu'atin mutahharah, bi aidi safarah, kiramin bararah, qutiral insanu ma akfarah, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Cukup, Masya Allah, barakallahu fiik. Surat apa tadi yang dibaca tadi? Bisa nebak? Surat? Masa, ayo. Surat apa? Sebelah kanannya At-Takwir. At-Takwir sebelah kiri, sebelah kanannya At-Takwir surat? Al-Infitar. Surat? Sebelah kanannya. Oh. Ayo, surat Abasa. Betul. Ganti Mas Uwais sekarang, coba. Siap Mas Uwais? Siap. Insya Allah. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Yashhadul Kitabum marqum. Wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asin. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal qana la qulubihim ma kanu yaksibun. Cukup, Masya Allah, barakallahu fiik. Ayo coba, siapa yang bisa nebak surat apa tadi? Surat apa Mas Uwais coba? Ayo, Mutafifin. Betul? Iya. Betul, surat Al-Mutaffifin. Aku udah tahu kok tadi. Oh, udah tahu tadi. Al-Mutaffifin itu. Aku tahu soalnya udah ada sijin. Oh gitu. Kalau surat Al-Mutaffifin itu terletak di antara surat apa dan apa coba? Di bawahnya surat Al-Infitar. Ini Al-Mutaffifin. Berarti sebelum dan sesudahnya apa? Satunya Al-Infitar, satunya Al-Insyiqaq. Betul, Masya Allah. Al-Infitar, satunya Al-Insyiqaq. Berarti tengah-tengahnya ya, namanya di antara itu. Coba sekarang saling melanjutkan. 1, 2, 1, 2 gitu ya, gantian. Coba. Nanti terakhir kasih pertanyaan siapa yang bisa menjawab. Ya. Surat apa ini ya? Nah, perhatikan. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanahu wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumi hadhi masghabah yatim dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa amilus shalihat. Salah apa betul? Coba diulangi. Summa kana minal
Ayo. Summa kana minal ladina amanu wa amilus sholihat. Coba surat apa tadi? Coba ulang ya. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawa bisawari wa tawasau bil marham. Terus Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum Masya Allah, barakallahu fik. Surat apa itu tadi? Surat ayo apa? Surat apa yuk? Setelah surat Al-Fajr? Setelah surat Al-Balad. Al-Balad. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Jadi mungkin selingan dari materi kita mengucapkan salam. Ya, adik-adik di rumah pun juga demikian. Ya, kalau bertemu dengan saudaranya, ucapkanlah salam. Itu sebagai bentuk apa? Kasih sayang kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Ya, seperti itu. Jadi selain itu merupakan bukti kasih sayang kita kepada teman kita, itu pun juga kita meniru, mencontoh dan mentaati siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah telah mengajarkan kita. Ya, Rasulullah telah mengajarkan kita. Mengajarkan siapa Mas Uwais? Mengajarkan kita. Mengajarkan apa? Tentang mengucapkan salam. Jadi tatkala ketemu orang lain, tatkala bertamu, ucapkanlah salam. Mengucapkan salamnya tadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dapat berapa coba? 30. Kalau hanya mengucapkan Assalamualaikum Ustaz, itu boleh apa salah? Boleh apa betul? Boleh apa salah? Boleh saja ya. Tapi dapatnya berapa? 10. Kalau mau dapat lengkap 30 ya. Kalau mau dapat banyak, ucapkanlah yang secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian berikutnya coba Mas Zian. Mas Zian coba perhatikan. Tatkala tadi kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang, ketika masuk rumah dan seterusnya. Yang ketiga, kapan kita mengucapkan salam? Coba kalau kita mau masuk kelas, mau masuk halaqah, mengucapkan salam apa enggak? Iya, mengucapkan. Iya, berarti kalau kita mau masuk kelas, masuk halaqah pun juga demikian, ya. Kita juga demikian, mengucapkan salam. Terus ustadznya juga mengucapkan salam apa enggak biasanya sebelum mengajar? Iya, berarti sebelum kita menyampaikan sesuatu Mas Uwais, sebelum kita belajar, ya, ustadznya pun juga mengucapkan salam sebelum memulai kegiatannya, ya. Sebelum memulai itu mengucapkan salam, ya, seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, coba kapan kita nggak boleh mengucapkan salam? Kepada orang kafir. Apa tadi? Kepada yang pertama, kafir. Iya, ketika ketemu orang kafir. Ketika ketemu orang kafir maka kita nggak boleh mengucapkan salam. Orang kafir itu siapa? Orang yang tidak beragama Islam. Siapa misalnya coba? Pernah? Siapa coba? Fir'aun itu orang kafir. Tapi kita nggak bakalan ketemu sama Fir'aun. Kenapa? Kan sudah meninggal, sudah mati jauh ya. Tatkala kita ketemu. Jadi apa? Jadi mumi Fir'aun. Ya, jadi tatkala kita ketemu dengan orang yang tidak beragama Islam atau orang kafir, maka kita tidak boleh mengucapkan salam. Kabilas kalau seandainya orang kafir itu mengucapkan salam kepada kita, terus kita gimana? Boleh jawab apa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Boleh jawab apa enggak Mas Wais? Enggak boleh. Enggak boleh? Enggak. Kenapa enggak boleh? Kan orang kafir. Kan orang kafir. Jadi tatkala kita diucapin salam sama orang kafir, ya, kadang salamnya benar, kadang salamnya nggak benar. Ya, makanya Rasulullah juga pernah disalami orang kafir. Ya, apa jawabannya Rasulullah? Waalaikum
Iya, waalaikum. Ya, waalaikum itu tadi. Lihat apa? Nah, diperhatikan. Mas Uwais coba. Jadi tatkala kita diucapin salam sama orang kafir, maka kita kalau menjawab waalaikum gitu tok. Ya, jangan waalaikumsalam. Waalaikum. Tapi ada nggak orang kafir di sini? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada di sini. Mungkin di tempat adik-adik yang lain ya. Mungkin yang ada kalau di Sedayu, insya Allah nggak ada. Karena semuanya muslim kalau di Sedayu ya. Insya Allah. Makanya kota dikenal dengan kota santri juga ya di Gresik. Adapun mungkin di tempat yang lain ya. Itu mungkin masih banyak juga. Ada orang-orang non muslim, orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Jadi tatkala mereka mengucapkan salam, maka jangan menjawab waalaikumsalam, tapi jawabnya apa tadi? Waalaikum gitu tok. Karena kadang mengucapkan salamnya nggak bener. Kayak Rasulullah diucapin salam orang kafir, assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu assam? Semoga binasa, semoga mati kamu. Nah, itu namanya bukan didoakan kebaikan, tapi didoakan apa? Kejelekan. Makanya jawabnya apa? Waalaikum. Supaya yang mati kamu saja, bukan saya gitu ya. Karena orang kafir, orangnya jahat. Ya, seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara radio Al-Furqan, dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung dengan kita, bisa menghubungi nomor yang sudah disediakan di 0812 5952 1312 ya. Yang mungkin ingin bintang tamu kita untuk membacakan surat tertentu boleh, atau mungkin adik-adik yang ingin setoran hafalan hadis, hafalan Al-Quran atau hafalan yang lainnya pun juga bisa, insya Allah. Kirim salam pun juga boleh ya. Nah, kita kembali Mas Uwais sama Mas Zian. Coba kita kembali ke hafalan lagi ya. Kita kembali ke hafalan lagi. Ini seperti lomba ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan nanti yang bisa menjawab. Ya, sudah siap? Sudah. Coba konsentrasi sambil ditebak surat apa nanti. Wal-laili idza yaghsha, Wan-nahari idza jalla. Salah apa betul? Coba Ustaz ulangi. Wal-laili idza yaghsha, Wan-nahari idza jalla. Salah apa betul? Salah. Betulnya bagaimana? Wal-laili Coba Ustaz kamu ulangi. Wal-laili idza yaghsha, Wan-nahari idza tajalla. Berikutnya terus. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Masya Allah, barakallahu fikum. Surat apa itu coba? Al-Lail. Al-Lail. Kalau yang kedua ini coba. Wal-laili idza yaghshaha, Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Surat apa? Asy-Syams. Masya Allah, barakallahu fik. Itu bedanya ada H sama tidak ada H. Mas Uwais, kalau ada H berarti surat Asy-Syams. Wal-laili idza yaghshaha, was-samaa'i wa ma banaha. Kalau wal-laili idza yaghsha, Wan-nahari idza tajalla. Yang ketiga sama-sama wal-laili, coba ini. Wal-laili idza saja, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar.
Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah, barakallahu fiik. Surat apa itu tadi? Apa? Ad-Duha. Jadi ada 3 surat yang ada walailinya. Ya, As-Syams tadi. Kalau As-Syams berarti ada hanya ya. Walaili idza yaghshaha. Kalau Al-Lail gimana Mas Uwais? Walaili idza yaghshaha. Al-Lail? Walaili idza yaghshaha. Kalau Ad-Duha? Wadduha. Walaili? Sama-sama walaili. Itu kadang keliru ya. Kadang keliru, kadang bingung. Cara ngingetnya gimana? Kalau As-Syams ada ha. Kalau nggak ada, kalau bukan As-Syams, Al-Lail berarti nggak ada ha. Kalau saja berarti surat Ad-Duha walaili idza saja. Bingung apa enggak kalau pas menghafalkan begitu? Mas Ian? Agak susah kadang. Mirip-mirip gitu ya. Mas Uwais? Dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, mungkin yang sulit surat apa? An-Naba sulit ya? Oh mirip-mirip. Coba nanti kita coba An-Naba. Gantian ya, gantian satu-satu. Ayo, katanya sulit. Tapi semuanya apa enggak? Enggak semuanya. Ya, siap? Kak boleh bacakan. Coba siap. Nanti bisa melanjutkan. Siap? Siap. Coba duduk yang tegak. Pejuang Islam harus kuat. Semangat. Ayo. Innalil muttaqina mafaza. Wa kawaiba asraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha bardaw lawaw wala kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Belum selesai. Ayo. Yamlikuna min khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq. Terus, Bambang. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah, suaranya nafasnya panjang sekali berarti ya. Biasanya berhenti ya. Berhentinya gimana? Inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kadang dijadikan 3 biar nafasnya kuat ya. Kalau satu ayat dibaca sambung sampai akhir kadang capek, terus bacanya nggak bisa tartil akhirnya ya. Nah, kembali ke materi salam kita. Yuk kita ucapkan salam, tapi nggak kepada sembarang orang ya. Siapa tadi yang nggak boleh diucapin salam? Orang kafir. Tadi kalau kita ketemu sama orang kafir atau diucapin salam orang kafir, sudah diajarkan sama Rasulullah bagaimana cara menjawabnya. Nah, yang kedua, kapan kita nggak boleh mengucapkan salam? Coba. Ada yang tahu? Apa Mas Ian? Apa? Kapan kita dilarang mengucapkan salam? Kepada orang kafir. 1, kepada orang kafir. Yang kedua? Pas ngapain ya kita nggak boleh mengucapkan salam? Di kamar mandi. Pas di kamar mandi. Di kamar mandi, ya betul. Misalnya di dalam kamar mandi ada orang, kita ketok-ketok, kita kebulat, tok-tok-tok, assalamualaikum, siapa di dalam? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Masa di dalam kamar mandi diucapin salam?
Atau mungkin yang di dalam juga menjawab salamnya. Boleh apa enggak? Enggak boleh karena enggak tepat tempatnya. Ya. Enggak, terus kalau kita pengen tahu yang di dalam siapa, gimana Kak Bulias? Ya enggak usah salam. Siapa tok-tok, siapa di dalam kamar mandi? Ayo gantian. Sudah kebelet ini misalnya gitu. Aku pernah ditok-tok pas di kamar mandi. Pernah diketok-ketok terus? Sama yang nggak jawab apa-apa. Nggak jawab apa-apa. Karena lagi pipis tadi. Lagi pipis ya. Kalau misalnya diketok pintu, siapa di dalam? Sebut namanya. Jangan tok-tok siapa di dalam? Saya. Oh, saya itu siapa ya? Kalau diketok-ketok pintu, siapa di dalam? Zian. Tok-tok siapa di dalam? Uwais gitu. Biar tahu, oh di dalam ternyata ada Uwais, berarti kita tungguin dulu. Ya, jangan tuh siapa? Saya. Gimana? Nanti kan orangnya yang Jalfur kan itu kan nggak kenal sama aku tadi. Nah, maksudnya kalau ditanya siapa di dalam kamar mandi gitu. Kan soalnya kadang kan kita nggak tahu di luar kamar mandi dalamnya ada orang apa nggak kedengaran suaranya soalnya ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu tadi mungkin materi kita di hari ini tentang mengucapkan salam. Kesimpulannya, mengucapkan salam itu adalah diperintahkan oleh siapa tadi? Rasulullah Muhammad SAW. Ucapan salam itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengucapkan lengkap, kita akan mendapatkan berapa pahala tadi? 30. Tapi boleh nggak kita mengucapkan hanya Assalamualaikum? Boleh. Yang kedua, manfaat salam. Tatkala kita mengucapkan salam, berarti kita mendoakan orang lain. Nah, tatkala kita mendoakan orang lain pun juga akan mendoakan kita, ya, mendoakan kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, manfaat yang kedua, tatkala kita mengucapkan salam berarti kita sayang, perhatian kepada orang lain tersebut. Ya, buktinya kita ucapin salam, yang akan menumbuhkan kasih sayang kepada kita di antara kita. Ustadz, kalau misalnya aku diejek temanku, pernah apa enggak diejek sama temannya? Pernah. Kalau diejek temanku, nanti aku ketemu sama yang ejek, mengucapkan salam apa enggak? Hah? Ayo, mengucapkan salam apa enggak? Tetap ucapkan salam. Ya. Kak, kan dia ngejek aku. Iya, ngejek-ngejek kan kemarin, diucapin salam, dibalas ejekan itu dengan kebaikan. Ya. Jadi dibalas dengan kebaikan, didoakan supaya enggak ngejek lagi. Ya. Seneng apa enggak kalau diejek itu? Enggak seneng, makanya didoakan orang yang ngejek itu. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu segera bertaubat, enggak suka ngejek. Kalau kita enggak mau diejek, berarti jangan ngejek. Mas Uwais seneng diejek? Enggak. Kalau enggak seneng diejek, jangan sampai ngejek temennya. Mas Zian juga enggak seneng diejek? Kalau enggak seneng, jangan suka ngejek temannya, ya. Pengen dipukul? Enggak, jangan mukul temannya. Ya. Wes, pengen dipukul? Kalau enggak, jangan mukul temannya dan seterusnya, ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri acara kita hari ini, ya, mungkin Kak Abulias pengen tahu ini sama Mas Uwais. Mas Uwais nanti kalau sudah besar pengen jadi apa coba? Pengen jadi apa ya? Apa yuk? Pengen jadi presiden? Pengen jadi raja? Pengen jadi sopir? Pengen jadi pilot? Kalau Mas Zian, ayo Mas Uwais masih bingung mikirnya. Pengen jadi ustaz? Pengen ngajar berarti ya? Gitu. Pak pilot. Iya. Nah, mau jadi apapun boleh. Yang penting jangan lupa tetap apa? Tetap jangan lupa tetap beribadah kepada Allah SWT. Kalau pengen jadi sopir yang solih. Nah, ketika datang waktu azan, sholatnya jangan lupa. Kalau mau jadi dokter yang solih. Ya, ketika apa namanya? Iya, nggak apa-apa. Pengen jadi dokter boleh, pengen jadi insinyur, pengen jadi pilot, pengen jadi apa boleh semuanya. Ya.
Dan dokter hewan? Dokter hewan enggak mau Aku ya. juga suka hewan. Oh suka hewan, pengen jadi dokter hewan. Enggak Aku juga apa-apa suka semuanya. hewan kelinci. Pengen juga. Aku juga suka hewan kelinci. Boleh seperti itu, jadi tapi ingat tetap menjadi orang yang solih. Jangan lupa beribadah kepada Allah. yang menciptakan kita. Ya, karena semuanya Allah yang memberi. Kita bisa ngomong, siapa yang memberikan kita? Allah. Coba bayangkan orang-orang ada yang dia nggak bisa ngomong. Pernah lihat orang yang bisu? Pernah? Coba bayangkan, enak apa enggak seperti itu? Enggak. Enak. Bahasanya susah. Iya. Nanti Oleh kita nggak paham. oleh karena itu, tatkala kita diberi lisan, bisa ngomong yang baik. Ya. Tatkala kita diberi mata, bisa melihat, gunakan mata tersebut untuk melihat yang baik. Contohnya apa kalau lihat? Untuk baca Al-Quran, baca buku pelajaran, dan seterusnya. Baca buku cerita. Baca buku cerita tentang para nabi, cerita para sahabat, perang-perang pada zaman Rasulullah, boleh. Itu baik. Aku punya. Yang nggak baik, ya untuk hal yang yang dilarang oleh agama. Ya, melihat aurat temannya, nah nggak boleh. Ngintip kamar mandi, nggak boleh. Dosa itu. Ya, makanya matanya. Aku pipisan dilihat sama orang besar. Ya, itu tadi. Ketika kita masuk kamar mandi, ketika dikunci pintunya dan lain sebagainya, biar nggak terlihat. Ya, adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini diberkahi oleh Allah SWT. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mengamalkannya semampu kita. Ya. Ucapkan salam dimanapun Anda berada, ketemu siapapun ucapkan salam, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, dengan syarat dia adalah orang yang beriman, sama-sama saudara muslim. Ya, diucapkan salam, sebarkan salam. Nanti setelah kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kita mendoakan dia berarti juga akan mendoakan kita. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Gimana doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.